Saudara, pelantikan kepala daerah dan juga wakil kepala daerah terpilih saat ini sedang dipersiapkan. Tentunya tadi kita sudah mendengar sedikit adanya iringan dari drum band Gita Praja IPDN, dan ini akan atau menjadi penanda bahwa sebentar lagi pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih akan segera dimulai. Ya, rencananya saudara ini di pukul 9 akan dipersiapkan untuk nantinya memasuki atau menuju ke area tempat pelantikan, dan nanti akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Rencananya pada pukul 9:15 waktu Indonesia Barat, kirap akan dimulai dari Monas menuju ke kawasan Istana untuk nantinya mengikuti pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tentu ini menjadi suatu prosesi yang dinanti-nantikan saudara, karena ini untuk pertama kalinya kepala daerah dan juga wakil kepala daerah dilantik secara bersama di Istana Negara. Ada 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang hari ini akan mengikuti prosesi pelantikan di Jakarta. Tentunya setelah pelantikan ini, para kepala daerah dan wakil kepala daerah masih akan mengikuti prosesi berikutnya, yakni adalah retret di Magelang pada 21 sampai 28 Februari 2025. Semangatnya tentu adalah untuk bisa memberikan pembekalan dan persiapan untuk para calon pemimpin daerah ini dalam nantinya menjabat. Dan inilah saudara situasi terkini yang bisa saksikan di layar kaca Anda. Di sisi kiri adalah di kawasan Monas Jakarta dan sisi kanan adalah di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan tentu dengan adanya prosesi pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini, Anda yang beraktivitas di atau melewati kawasan Monas Jakarta perlu untuk memperhatikan bagaimana pengaturan ataupun rekayasa lalu lintas yang diberlakukan. Ya saudara, kita akan lanjutkan dialog bersama pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana dan Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD Herman N. Suparman. Saya ke Mas Herman, kalau tadi dikatakan bahwa retret ini bisa dibilang ya ini jadi plus minus lah gitu ibaratnya di tengah situasi efisiensi. Mas Herman melihatnya, karena kalau dari Mendagri mengatakan bahwa ini sebetulnya ada plusnya nih, bahwa ini bisa membuat kepala daerah ini semakin kompak begitu untuk nanti menjalankan pemerintahan. Ada sisi plusnya lagi nggak sih gitu selain tentunya menjaga kekompakan antar pemerintah daerah? Ya sebetulnya yang kita lihat selama ini terutama bagaimana menjaga kata kunci tadi soal orkestrasi gitu ya. Misalnya itu diturunkan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan soal kerjasama antara daerah misalnya. Nah kita harapkan dengan momen retret ini gitu ya, di mana nanti mereka berkumpul di Magelang, ada peluang-peluang di daerah masing-masing yang itu bisa dikerjasamakan dengan daerah yang lain, gitu ya. Karena yang kami lihat sebetulnya dalam konteks otonomi daerah itu tidak hanya bicara kompetisi antara satu daerah dengan daerah yang lain, tetapi juga kompetisi gitu ya, kooperasi gitu ya, kolaborasi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, kita harapkan dengan retret besok gitu ya, di sela-sela mereka mendapatkan pembekalan atau berdialog dengan pemerintah pusat, mereka juga bisa mencari peluang-peluang kerjasama gitu ya, antara satu daerah dengan daerah yang lain, di mana mereka nanti misalnya kerjasama terkait dengan perdagangan, terkait dengan infrastruktur gitu ya, atau misalnya dalam konteks Jabodetabek gitu ya, kita di Undang-Undang DKJ kemarin ada kata kunci itu soal aglomerasi gitu ya. Nah, hal-hal serupa juga terjadi misalnya untuk kota Surabaya dan sekitarnya, Jogja dan sekitarnya, Makassar dan sekitarnya. Nah, ketika mereka dikumpulkan dalam satu tempat seperti ini, yang kita harapkan mereka juga punya kesepakatan informal lah antara satu daerah dengan yang daerah yang lain gitu ya. Itu yang kita harapkan gitu ya. Kemudian yang kedua, dengan retret ini gitu ya, para kepala daerah juga kita harapkan tidak hanya melihat pembangunan daerah itu di dalam daerahnya sendiri, tetapi dilihat dalam perspektif kawasan, gitu ya. Karena selama ini kan pemerintah pusat selalu dorong soal penurunan inflasi ya. Padahal kalau kita bicara inflasi di daerah itu sangat terkait juga dengan rantai posok dari daerah-daerah yang lain. Nah, karena itu kita harapkan juga di dalam retret ini para kepala daerah itu mesti melihat pembangunan daerah dalam perspektif kawasan tadi itu.
apakah di daerah satu kawasan tertentu, misalnya di Kepulauan Maluku gitu ya, Maluku dengan Maluku Utara bersama Papua gitu ya, Sulawesi dengan sekitarnya, atau Sumatera gitu ya. Ini yang mereka perlu bangun bersama di dalam retret itu. Karena itu kita harapkan juga kepada pemerintah pusat gitu ya, bahwa yang mereka berikan besok itu bukan hanya program-program tertentu dari setiap kementerian dan lembaga, tetapi bagaimana mendorong kerjasama antara satu daerah dengan daerah yang lain ini gitu, Mbak. Oke, salah satu poinnya adalah soal bagaimana pemahaman tugas pokok ini yang nantinya akan dibawa ke dalam retret. Nah, seberapa ini akan efektif, terutama untuk mereka yang baru menjabat, katakanlah saat ini juga ada yang terpilih nih dari kalangan misalnya artis gitu. Nah, cukup nggak sih 7 hari ini kalau juga berkaca dari di periode sebelumnya kan juga ada nih yang misalnya dari artis kemudian jadi kepala daerah begitu. Cukup nggak dalam 7 hari ini? Sebetulnya kalau kita lihat pengalaman kepala daerah selama ini, mereka itu learning by doing sebetulnya. Learning by doing, Learning by doing gitu ya. Ketika mereka nanti masuk gitu ya, terjun di dalam kolam itu, mereka pasti akan bisa berenang gitu. Gitu ya. Dalam tanda kutip dipaksa untuk bisa berenang. Nah, momen retret ini sebetulnya ya, karena ini adalah momennya sangat singkat, ya ini diharapkan sebagai pembekalan awal atau pengenalan awal gitu ya. Tetapi realnya atau mungkin efektifnya ketika nanti mereka berinteraksi dengan para kepala dinas di lapangan gitu ya. Itu yang kalau kita lihat berkaca dari pengalaman selama ini. Kemudian yang kedua, kalau para pemberi materinya itu adalah para menteri, ya kita pertanyakan juga para menteri ini, mereka itu punya kemampuan untuk teknokrasi kebijakan daerah atau enggak gitu ya. Kecuali yang pernah jadi kepala daerah. Kecuali yang udah pernah menjadi kepala daerah gitu ya. Jadi itu juga jadi salah satu tanda tanya juga ya. Ya, yang kami lihat sebetulnya ketika nanti para menteri memberikan materi sebetulnya lebih ke level program sih. Bukan soal bagaimana menjalankan roda pemerintahan di daerah gitu ya. Karena ya kita tahu, kita lihat latar belakang para menteri ini bermacam-macam gitu ya. Yang kita bisa yakin bahwa mereka bisa memberikan soal itu ya yang ex kepala daerah. Misalnya Pak Wakil Menteri Dalam Negeri sendiri dia mantan kepala daerah gitu ya. Itu yang kita harapkan juga kepada para menteri besok gitu ya. Mereka juga mesti paham dengan seperti apa tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan itu kan sifatnya sangat teknis ya. Dan kita harapkan ya para kepala daerah itu terutama untuk yang non petahana gitu ya, untuk tidak berhenti belajar di pembekalan saja, tetapi mesti rendah hati juga belajar kepada kepala dinas yang sekarang memimpin di daerah. Artinya bisa dikatakan bahwa ini kayaknya jadi ajang misalnya pematerinya Menkyu gitu. Menkyu ngasih tahu, oh ini nanti di Menkyu programnya seperti ini, begitu saja kah? Ya, sebetulnya kalau lihat misalnya bicara Kementerian Keuangan itu kan selalu soal tata kelola penganggaran ya. Dan kalau kita bicara penganggaran, Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Dalam Negeri itu setiap tahun mengeluarkan pedoman sebetulnya, pedoman penyusunan APBD, gitu ya. Dan itu sebetulnya menjadi panduan bagi kepala-kepala daerah. Yang kita harapkan besok itu sebetulnya lebih ke apa? Ke arah kebijakannya itu kemana? Itu yang dengan waktu yang sangat terbatas ya, tidak sampai level detail nanti proses misalnya proses penyusunan APBD itu seperti apa gitu. Itu mereka akan belajar di lapangan gitu. Nah, kemudian yang kedua sebetulnya yang jadi tantangan ya, kami lihat ini kan bulan Maret ya. Di bulan Maret ini kalau kita lihat di alur penyelenggaraan pemerintahan daerah, mereka itu sudah mulai dengan musrembangda, kemudian proses penyusunan rencana kerja pemerintah. Nah, tahun ini mereka menghadapi dua proses gitu ya. Proses untuk penyusunan rencana pemerintah tahun depan 2026. Di saat yang bersamaan mereka akan melakukan penyesuaian terhadap rencana pemerintah daerah yang sudah berjalan gitu ya. Itu yang menurut kami ya para kepala daerah ini mesti bekerja keras nih. Benar kata Mas Abi tadi, sebetulnya mereka tidak berbulan madu lagi Mas ya. Gitu ya. Itu mereka langsung bekerja gitu ya, langsung menceburkan di dalam kolam itu, dan mesti harus kreatif dan juga ya kita harapkan tadi bahasa saya adalah rendah hati untuk belajar dari kepala-kepala dinas, kepala-kepala badan yang ada di daerah. Gitu. Adanya penyesuaian anggaran tadi Mas Adit, artinya secara berpikir taktisnya untuk pemerintah daerah mana yang perlu didulukan? Bagaimana program yang sudah berjalan dan akan dilanjutkan atau justru mendukung bagaimana pemerintahan pusat, program pemerintahan pusat? Ya itu tarik ulur seperti itu akan pasti terjadi ya. Satu sisi memang mereka harus juga mempertimbangkan ada program yang sudah disiapkan termasuk dalam kerangkanya APBD ataupun RPJMD yang kerangkanya harus di sana. Ya pada sisi yang lain juga mereka kan juga punya kebutuhan agar program ketika masa kampanye itu bisa dilakukan, dijalankan. Tapi sisi yang lain juga ada yang biasanya dilakukan, ada agenda titipan pusat gitu ya. Ya salah satunya yang seperti yang sudah tadi kita diskusikan,
Nah, bahasanya tadi Mas Herman adalah mengorkestrasinya itu juga tidak mudah juga gitu. Jadi saya merasa forum di retreat itu dalam konteks tadi ya, seharusnya juga para kepala daerah itu bisa saling belajar gitu ya, bukan kemudian aspek teknokratisnya yang kemudian mereka harapkan dapat belajar dari sana, tapi juga soal bagaimana manajemen tata kelola pemerintahannya. Dan itu kan misalkan bagaimana dengan hati gitu ya, terus kemudian bagaimana pendekatannya juga jangan kemudian sangat teknokratis ya. Berhubungan dengan mereka kan pemilihnya, masyarakat itu kan pemilihnya. Nah, meskipun punya keterbatasan bagaimana agar kemudian ini program jalan tapi pemilihnya juga tetap support gitu ya, tidak kemudian malah diteriak-teriaki atau diprotes sama masyarakat gitu kan, nggak bisa juga gitu. Nah, ini menurut saya bagian dari yang juga tentu harus dipelajari di retreat gitu ya. Karena dalam konteks itu tentu mereka bisa saling belajar. Saya setuju sama Mas Herman, punya harapan juga bahwa di dalam retreat itu para kepala daerah bukan dikasih materi yang sifatnya sangat programatis, tapi juga bisa belajar ya. Saya kepikiran mereka dibikin kayak semacam kelompok-kelompok untuk belajar gitu ya, untuk jadi kayak FGD gitu Mas? Ya, kelompok kecil untuk bisa belajar gitu ya, soal-soal yang sifatnya teknis dan juga non teknis. Berhadapan DPRD misalkan, kepala daerah memang kuat gitu ya, secara kewenangan dan juga powernya gitu ya. Tapi pada sisi yang lain DPRD itu bisa merepotkan loh gitu. Jadi hal yang itu juga menurut saya penting ya. Nah itu tadi Mas Herman, tapi kalau kita lihat kan kalau misalnya retret waktu kemarin saat kita berkaca ke saat menteri dan wakil menteri ya, ada pelatihan fisik juga nih. Nah itu gimana, apakah penting juga atau perlu juga nih kepala daerah? Ya sebetulnya pertanyaan pokoknya apa manfaatnya nanti untuk untuk penyelenggara pemerintahan daerah ya. Mungkin pesannya adalah mereka harus siap secara fisik. Siap secara fisik ya, juga. Dan juga rohani sebetulnya. Juga rohani, untuk menjalankan atau menghadapi tantangan pemerintahan daerah. Gitu. Ya.